Allah, adil nggak sih sama aku? Kenapa sih aku sibuk melihat piring orang lain sampai lupa menikmati rasanya di piringku sendiri? Itu hanya akan merenggut kebahagiaan kita dan akan memperburuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan selalu. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup itu sebenarnya sedang baik-baik aja, tapi tiba-tiba jadi terasa seperti kurang beruntung? Hanya karena satu hal, yaitu iri. Kita kebanyakan melihat hidup orang lain, dan tanpa sadar, disitulah iri mulai tumbuh di hati kita. Dulu, aku orangnya gampang bahagia. Hal kecil saja bisa bikin senyum. Dapat makan enak, punya teman ngobrol, bisa tidur nyenyak, itu juga rasanya udah cukup banget. Tapi kehidupan berubah saat aku beranjak dewasa. Semua seakan berubah drastis. Aku mulai sering membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Saat aku melihat orang lain liburan, sedangkan aku sendiri di rumah aja. Aku lihat orang lain menikah, sedangkan aku masih sendiri. Aku melihat orang lain sukses, sedangkan aku masih merangkak. Sampai aku mikir, Allah, adil gak sih sama aku? Kenapa ya mereka mudah banget dapetin itu yang mereka inginkan? Dan dari situ, yang tadinya syukur berubah jadi tuntutan. Yang tadinya tenang berubah jadi gelisah. Tanpa aku sadari, iri itu sudah merampas kebahagiaanku pelan-pelan. Efek iri yang aku jarang sadari, iri itu jarang datang sebagai kebencian. Kadang iri juga bisa datang dari keluhan dan merasa tidak beruntung. Kayak, kok dia gampang banget ya dapetin yang dia mau, dan bla bla bla. Dan dari situlah kita kadang mulai meremehkan nikmat sendiri, membenci takdir, merasa hidup orang lain lebih berharga. Padahal, belum tentu orang yang kita irikan itu bahagia. Bisa jadi di balik senyumnya ada luka yang tidak mereka perlihatkan. Bisa jadi di balik kesuksesan yang mereka dapatkan ada doa panjang dan tangis malam. Kadang aku capek sendiri. Capek merasa kurang, capek membandingkan, capek jadi penonton di hidup orang lain, sampai lupa menikmati hidupku sendiri. Dan aku sadar, iri bukan membuat hidupku lebih baik, tapi membuat hatiku semakin rusak. Lalu aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, kenapa sih aku sibuk melihat piring orang lain sampai lupa menikmati rezeki di piringku sendiri? Mungkin kalau kalian hari ini merasa hidup tidak seindah orang lain, merasa Allah tidak berpihak pada kamu, aku ingin kalian dengar ini baik-baik. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Aku belajar satu hal, iri tidak akan hilang kalau yang kita lakukan hanya membandingkan, mengeluh. Iri akan kalah saat kita mulai menerapkan syukur di hati kita, berhenti membandingkan hidup, dan mulai fokus memperbaiki diri. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan ikhlas menjalaninya. Satu hal yang perlu kita jujuri, hati yang sibuk membandingkan adalah hati yang lupa menghitung nikmatnya sendiri. Saat kita fokus melihat apa yang kita tidak miliki, kita lupa melihat apa yang setiap hari kita nikmati. Kesehatan, waktu luang, nafas, kesempatan bertaubat, dan kita masih dikelilingi orang-orang baik di kehidupan kita. Nikmat itu terlihat kecil karena kita tidak pernah menghargainya. Padahal mungkin ada yang iri pada kesehatan kita, ada orang yang iri pada ketenangan kita. Namun kita justru iri pada sesuatu yang bukan bagian dari hidup kita. Hidup tenang itu bukan berarti hidup tanpa problema. Tapi hidup tenang itu ketika kita berdamai dengan apa yang Allah tetapkan. Kita bekerja keras bukan untuk menyaingi takdir orang,
tapi untuk menjemput takdir kita sendiri. Kita memperbaiki diri bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita di hadapan Allah. Teman-teman, kita tidak akan pernah hidup tenang jika kebahagiaan kita ditentukan oleh kebahagiaan orang lain. Kita hanya akan damai ketika kita yakin Allah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan saat kita sendiri belum tahu. Jangan iri pada perjalanan orang lain, fokuslah pada langkahmu sendiri. Dan selalu ingat, iri itu hanya akan merenggut kebahagiaan kita dan akan memperburuk kehidupan kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat iri. Dan semoga Allah selalu mencukupkan rezeki kita dan lapangkan dada kita. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.